Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkuat takwa kita. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh ikhlas, tawakal, dan semangat saling berbagi. Ramadan itu ibarat hujan. Ia memelihara dan menyuburkan benih-benih perbuatan baik. Ramadan itu seperti teman. Kita mungkin berjumpa dengannya hari ini, tapi belum tentu bisa berjumpa lagi dengannya di lain waktu. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga berkah dari Allah SWT melindungi dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakan kau buat, kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Sobat BKN dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan, program Ngabuburit bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Pada Ngabuburit kali ini, kita akan membahas tema penting, isu penting yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Selain dikenal dengan negara jumlah penduduknya terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal dengan ragam tradisi budaya yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan gagasan Bung Karno, bahwasanya jiwa Pancasila hidup di tengah-tengah lautan masyarakat yang religius. Sehingga tidak aneh kalau misalnya dalam keseharian kita sering menemukan berbagai pendapat ataupun perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu tersebut sehingga diharapkan nantinya kita mampu mendapatkan inti ajaran yang jernih, yang murni, bahwasanya agama Islam sangat menjunjung keberagaman sesuai dengan nilai dan tradisi yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema penting, yaitu berdakwah melalui media sosial. Bersama kami telah hadir seorang tokoh, seorang ulama yang terkenal, dan juga dai terkenal di dunia nyata dan juga di jagat media sosial, yaitu Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang sering kita kenal dengan Gus Muafiq. Assalamualaikum Gus. Salam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Gus. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Gus sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara Ngabuburit di studio BKN PDI Perjuangan. Tema obrolan kita pada sore hari ini yaitu terkait dakwah melalui media sosial. Dalam berdakwah memang ada rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh seorang dai. Ada dai, kemudian mad'u atau yang sering kita kenal dengan audiens, dan juga manhaj, dan yang terakhir wasailud dakwah. Nah, mungkin yang jadi pembuka obrolan kita sore hari ini adalah terkait wasailud dakwah. ya. Nah, kalau misalnya zaman dahulu Wali Songo berdakwah dengan menggunakan wayang. Nah, kalau sekarang mungkin berdakwah dengan media sosial, Gus. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama ini, bagaimana Islam sendiri memandang terhadap kemajuan teknologi ini yang lalu kemudian dipakai untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama? Ya. Jadi prinsip dasarnya itu bukan di media. Bukan di media. Bukan, media itu kan hanya bisa berubah-ubah. Yeah. Tergantung waktu, tergantung zaman, tergantung tempat. Tapi yang terpenting adalah ruh dakwah. Ruh dakwah. Jadi ruh berdakwah, semangat berdakwahnya itu. Ruh dakwah itu teksnya ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ruh dakwahnya itu. Pertama dengan hikmah. Mau media apapun tapi jangan tinggalkan hikmah. Ya, mau speaker, mau wayang, mau film, mau medsos, jangan tinggalkan hikmah. Itu prinsip. Gitu. Setelah itu tulis kata-kata. Kalau langsung ya pakai speaker kan. Kalau media, medsos tulis. Tulislah yang bagus. Itu masih Ya. dalam Mau rentetan idatil al-hikmah. hasanah. Ya kan? Iya. Dalam rentetan mau idatil hasanah, tapi dengan tulisan. Wajadilhum billati hiya Ahsan. ahsan. Dan berdebatlah tapi dengan yang Baik. itu aja rumus dasarnya. Medianya bisa apa saja lah. Hanya sekarang media milenial kan. Iya, betul. Media milenial ini medsos. Ini kan sebenarnya perkembangan dari media-media konvensional. Ya kan, dulu orang harus datang menjadi artis untuk sampai kepada media televisi. Tapi dengan adanya sistem rekaman yang lebih memudahkan orang pakai handphone, ya akhirnya orang semua bisa ngomong kan. Iya, betul. Lah ngomong apa saja terserah. Tapi karena kemudian
dia menjadi bebas, ya akhirnya kemudian muncul konsep-konsep yang berbeda. Saya sendiri itu, jadi tidak pernah kemudian secara khusus ngomong di media. medsos. Nggak pernah. Kan gitu. Tapi kemudian rekaman ngaji saya ini dibawa ke media medsos. sosial. Artinya saya tetap ngomong dengan ribuan orang. Jadi saya tetap menyampaikan sesuatu di mana saya bisa dilihat, gestur saya bisa dilihat. Yang artinya bahwa kemudian mustamiin tahu wajah saya seperti apa. Nah, medsos ini kan ketika itu dibawa ke medsos, orang nggak ngelihat peristiwanya seperti apa, gesturnya seperti apa, mustamiknya seperti apa. Nah itu medsos. Makanya kemudian tafsir medsos itu bisa macam-macam bahwa sekarang eranya medsos dipakailah. Betul. Tapi koridor dasarnya tetap bil hikmah, bil hasanah, itu ahsan, itu harus ada. Itu nggak boleh dilupakan. Betul. Nah, makanya saya kemudian ada orang yang memang tidak sedang di depan umat, ada yang ngomong sendiri gitu di depan medsos. Nah ini yang kadang orang-orang freelance itu ya di situ itu. Dia bukan bagian dari umat. Ya kan, maka dia bisa ngomong apa saja orang yang bukan bagian dari umat ini. Iya betul. Tahu-tahu hadir gitu. Sudah. Nah baik, terkadang kan ketika kita bermedsos Gus, bermedia sosial, banyak sekali mungkin sebagian di antara kita itu berusaha melakukan segala sesuatu demi mendulang like, mendulang komentar dengan harapan supaya kontennya itu masuk dalam trending topik. Nah itu YouTuber. Oke. Nah, terkadang memang ada beberapa koridor-koridor yang diseberangi gitu kan, semisal membuat judulnya apa, isinya apa. Itu kan paling tidak membuat orang mampu merubah pola pikir orang gitu Gus. Dan mampu mau ngeklik dengan kata-kata yang dia buat. Artinya ada gak Gus kira-kira bagaimana seharusnya seorang da'i itu berperilaku di media sosial yang tidak menyalahi inti dari agama Gus? Kayaknya sih kalau da'inya sih nggak ada yang begitu itu. Itu biasanya panitia media itu yang suka begitu. Gitu lah. Kalau saya sih saya sendiri nggak pernah tahu. Saya sendiri nggak pernah tahu saya ini masuk medsos, nggak pernah ngerti saya. Gitu, termasuk saya kenal Gus Muafik ya karena mengikuti dari media sosial. Jadi saya itu nggak pernah ngerti bahwa selama saya itu sampai di YouTube di apa, itu adalah orang-orang yang ngeluarin itu ke Media. YouTube. Jenengan pernah nonton nggak ceramah jenengan sendiri Enggak. di YouTube? Sampai hari ini saya belum pernah nonton. Jadi saya sendiri belum pernah nonton selama saya di YouTube. Nggak pernah. Jadi saya nggak pernah ngerti YouTube saya itu seperti apa. Saya waktunya nggak terlalu banyak waktu. Okay. Saya itu ini sampai jam segini, ya. Nanti habis ini saya harus melanjutkan perjalanan ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Malam ini juga Gus? Ya, malam berangkat. Nah, Selepas buka mungkin ya? ya, jadi nggak sempat. Nah, perilaku orang yang berubah judul apa itu biasanya Namanya itu clickbait Gus. Jadi itu clickbait. bukan ustadznya biasanya. Iya kan saya juga banyak sekali judul-judul di YouTube. Saya melakukan apa, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Yeah. Itu ghibah. Ya itu pekerjaan-pekerjaan yang ya orang cari uang kan, ya nggak apa-apa lah terserah dia begitu. Orang kain kotor aja bisa dipakai untuk nakut-nakuti tikus, kan nggak apa-apa. Terserahlah orang mau ngambil apa dari manfaat dari situ. Like Ya. like Kliber. Sergam. Ya subscriber. Ya jadi orang nanti masuk surga dan nerakanya tergantung jempolnya kan. Iya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu. Ya, mah benar netizen dengan segala jempolnya kan. Okay. Nah baik Gus. Dulu Rasulullah SAW diutus ke dunia itu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ketika berdakwah, nah entah itu lewat offline ataupun media sosial yang mana itu online, itu memang harus ada akhlak-akhlak yang harus kita jaga. Ada gak Gus, semisal bagaimana sih seharusnya seorang da'i bersikap di media sosial Gus?
Dai bersikap baik-baik saja semuanya kan sebenarnya. Baik-baik saja. Baik-baik saja semua kayaknya. Dai-dai itu. Kecuali kalau provokator. Masalahnya kalau orang pakai peci semua disebut dai. Kan ini masalahnya kan. Betul. Jadi sebenarnya tidak semua yang muncul di situ itu dai, enggak juga. Jadi basicnya dia basic ngajinya di mana? Ya, benar. Tanggung jawab keumatannya di mana? Kan gitu. Kan memang ada orang yang kemudian di medsos, dia hidupnya dari medsos itu aja dia. Tapi terus kemudian karena penampilannya pakai peci, pakai apa, terus pembukaannya ittaqullah, disebut khotib. Kalau pembukaannya alhamdulillahirabbil alamin, salat disebut dai. Gitu. Tapi ada juga yang iseng-iseng aja. Kalimatnya kelihatannya baik, tapi capaian-capaiannya judulnya apa, tapi isinya apa, ada. Namanya kalimat itu hakin uridu bial batil itu ya itu. Kalimatnya sih benar tapi maunya sih jelek. Gus, ini terkait urutan dakwah yang tadi sesuai Al-Quran. Bahwasanya yang pertama itu berdakwah dengan bil hikmah. Ya. Kemudian yang kedua dengan mau itu hasanah. Dan yang ketiga dengan mujadalah. Itu pun mujadalah harus dengan sesuatu yang baik. Nah, kalau misalnya karena Tapi satu... itu, mujadalah itu bukan untuk sama orang Islam. Bukan ya? Untuk orang yang di luar Islam. Islam. Kalau semisal ada perdebatan, Gus, dan memang karena satu dan lain hal kita harus terjun di situ, harus berdebat. Gitu. Bagaimana sih caranya untuk kita berdebat di media sosial sehingga tidak menggerus citra Islam, Gus? Ya itu kan hari ini ngomong begitu enak. Tapi semua orang punya kebebasan bikin medsos. Jadi cuma himbauan aja, kamu jangan ngomong kalau kamu nggak ngerti, itu aja. Kan gitu himbauannya. Betul. Anda yang bermedsos itu jangan ngomong kalau nggak ngerti. Kan itu aja. Jadi kalian kalau bermedsos itu jangan ngomong kalau nggak ngerti, udah deh. Ya apa yang menjadi problemmu itulah yang kamu ungkap di medsos. Ya. Nah sekarang kan enggak. Ngomong agama gitu, berdebat gini. Begitu ternyata copy pasta. Ternyata begitu kita telisik dia orang nggak ngapa-ngapain, dia pengangguran gitu. Kan banyak sekarang yang begitu. Gus, terkait ini perilaku dalam bermedia sosial, Gus. Dalam berperilaku media sosial itu memang sudah seharusnya kita sebagai muslim itu menjaga bagaimana kita menjaga muru'ah, terus menjaga nama baik, harga diri. Memang terkadang demi untuk viral itu kan dia punya slogan-slogan tersendiri gitu, Gus. Slogan-slogan tersendiri. Semisal ada yang baru-baru ini gitu kan, baru-baru ini dia memviralkan salah satu kata, tapi ternyata di kemudian hari dia tertangkap gitu, Gus. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus betul-betul dijaga dalam bermedia sosial. Ada satu hal, Gus, ada ungkapan, bijaklah dalam bermedia sosial. Nah, bagaimana Gus kira-kira memahamkan kata bijak ini yang paling sederhana kepada publik? Ya, sesuai butuhnya aja. Bermedsos itu sesuai butuhnya. Kalau lagi lihat medsos, tapi kalau mau mengisi medsos, ya sesuai kapasitasnya. Jadi kalau saya misalnya mau bakar sate nih, saya butuh medsos karena butuh tutorial. Saya akan buka tutorial bikin sate. Gitu. Tapi kalau kita mau masuk, ngisi di medsos, ya kapasitas kita apa? Kalau kita tukang tambal ban, ya tulis di situ cara nambal ban tutorial terbaik, kayak gitu. Kalau kita tukang rujak, ya tulis saja bahwa saya cara bikin rujak paling enak. Itu, gitulah. Kalau kita misalnya guru ngaji, ya kita sampaikan cara ngaji dan kehidupan sosial yang baik, bahagia, itu aja sebenarnya. Nah, kecuali kalau tadi ada niatan pengen like, pengen subscribe. Itu saya itu punya sekali banyak judul yang saya juga nggak ngerti orang di judulnya apa. Nah, lihat, saya dapat kiriman, gue ada judul begini, terserah lah. Mana ada kiai kok bikin judul begitu itu. Pasti yang bikin judul begitu
pasti anti kiai itu. Tinggal gitu aja. Gus ini kalimat dengan diedit, ya udah yang edit memang lagi butuh duit, butuh like, itu udah gitu aja. Masa ada kiai begitu? Enggak lah, ini tinggal gitu aja. Iya baik. Gus, ini mungkin karena memang kita terbatas di waktu ya, kita ini menjelang buka puasa. Ini ada pertanyaan terakhir ini Gus. Ketika kita berdakwah melalui media sosial, apa sih kira-kira hikmah yang bisa kita ambil Gus? Hikmah yang bisa kita ambil bahwa media sosial yang hari ini sesungguhnya adalah perkembangan dari media-media yang sebelumnya. Dan ini akan terus berkembang. Yang penting menyentuh ranah publik. Pakailah sarana itu. Yang penting menyentuh ranah publik. Kalau hari ini publiknya adalah publik medsos, ya mainkanlah di situ. Nanti pasti akan berubah kok itu. Oh, akan ada lagi yang bisa menyentuh wilayah publik sampai 3 dimensi. Ada nanti itu sudah dipersiapkan. Jadi kita bisa lihat orang itu sampai 3 dimensi di media sosial. Itu nanti ada. Sampai suatu saat nanti itu akan ada bau juga akan bisa dikirim. Jadi ketika lihat ini bakar sate, nanti kita juga akan kecium bau sate. Kalau sudah seperti itu, hati-hati. Ketika ngomong kita busuk, jangan-jangan bau mulut busuk kita dicium sama pemirsa. Gitu kan. Nah itu nanti akan berkembang. Karena apa? Masa depan medsos itu sebenarnya kalau rumusannya adalah rumusan satelit, rumusan cloud. Islam sudah ditunjukkan tentang cloud-nya Allah yang dulu. Di Lauhil Mahfuz itu kan cloud itu sesungguhnya. Sebenarnya Islam sudah dari dulu udah ajarkan sesuatu tentang masa depan. Makanya umat Islam jangan mundurlah membicarakan sesuatu yang udah lewat-lewat gitu. Yang lalu sampai rembulan masa kita masih bakas mata kaki. Karena Islam sudah masa depan udah ditunjukkan cloud itu. Lauhil Mahfuz terregister semua di dunia itu ada di situ. Iya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh sesuatu yang di dunia terregister di Lauhil Mahfuz. Sama dengan kartu terregister di provider. Apapun yang dilakukan kartu akan ketahuan oleh provider. Itu walaupun kita malam-malam ngirim gambar itu tetap aja ketahuan. Bisa di-print dan bayar pulsa. Sama dengan kita yang terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Apapun yang kita lakukan terregister. Rasani orang apa terregister. Nah kalau ini di-print. Kalau ini juga di-print nanti. Ini mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Lah ini jejak digitalnya juga ada kan sama. Teknologi masa depan kan sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Gus Ya, sudah terima menyempatkan ngisi pada ngabuburit sore hari ini. Alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan berkah Gus. Amin. Semoga di lain kesempatan kita bertemu lagi Gus. Ya, insya Allah demi bangsa dan negara. Amin, mudah-mudahan ya demi bangsa dan negara. Baiklah Sobat BKN dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sedikit banyak kita telah belajar, kita telah mendapatkan ilmu terkait bagaimana seharusnya kita bersikap ataupun mengambil tindakan dalam bermedia sosial. Yang harus selalu kita jaga adalah bagaimana perilaku-perilaku kita ketika berdakwah di media sosial harus berusaha menjaga nilai dan citra Islam. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat, berilah kabar gembira dan jangan bikin mereka lari. Gus, Ya. sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah Gus. Ya, Sobat selamat BKN, berpuasa. Selamat berpuasa. Berbuka. Ya. Sobat BKN dimanapun Anda berada, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan jumpa kembali esok hari di waktu yang sama, tentunya di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil alamin
kanetes kamu natrata para karabat para ahli jeung sahabat hamdan li rabbil alamin Allahu rahman wa rahim qad kharuba fatul bin innahu wasyami'ul alim puji kagungan pangeran nu maha welas tur hemat Gusti